sendiri. Seperti apa teh prestatif itu? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang prestatif, nggak perlu jauh-jauh deh. Kelola aja hal-hal negatif yang kemudian Anda bisa ubah menjadi habit dan positif. Misal, saya malas baca teh. Oke, ubah menjadi suka baca. Minimal punya target dalam satu hari itu baca 1 buku. Teh, saya teh baperan, udah tangis, cengeng banget. Ubah menjadi orang yang lebih strong. Ubah menjadi orang yang lebih mandiri. Saya teh gimana ya kalau misalnya ngomongin tentang ditolak, saya teh mudah down. Ubah menjadi orang yang kuat. Ya, kalau belum ditolak sama sejuta umat, gak apa-apa. Ini baru ditolak 1 aja menangis di pojokan. Kata suaminya gini, udahlah nggak usah jadi FPC lagi. Nggak doyan saya lihat kamu nangis mulu tiap hari. Karena Ngaden ditolak mulu tiap hari ya. Nawarin buku ini kemahalan, nawarin yang ini duitnya nggak ada, nawarin yang ini, aduh itu mah bisa download di YouTube katanya. Sakit hati mah katanya. Ya. Nah, kalau kita jadi leader aja kayak begitu, gimana tuh bisa nyetak reseller yang keren? Ya, emaknya aja kayak begitu. Persis seperti ada yang bilang kayak gini, Pak Indari, gimana sih caranya ya anak saya supaya suka baca? Saya mah sebelum ngasih tips gimana anak suka baca, nanya dulu sama yang nanya. Saya balik nanya, boleh? Hari ibu suka baca nggak? Terus kata ibunya, saya tidak suka baca. Ya kalau begitu, jangan suruh anak ibu suka baca. Karena ibunya juga nggak suka baca. Punya alasan yang banyak untuk tidak membaca. Alasannya apa? Sibuk di dapur lah. Ya, bisnis online-nya lagi rame lah. Tapi anaknya dijuntrung-juntrungnya suruh suka baca. Kata anak katanya, nah hari emak oge tara maca cenah. Ngapain saya juga harus suka baca? Mama aja nggak pernah baca, mama lebih banyak nonton sinetron, ya udah saya juga jadi suka TV. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang leader. Dia akan menjadi role model bagi jaringannya. Maka reseller itu akan prestatif kalau leadernya prestatif. Jangan minta reseller Anda prestatif, jualannya keren, strong mentalnya, kalau Anda sendiri juga cengeng. Ada di sini yang cengeng. Aku yang ditolak sekali langsung bilang sama Mbak Retno, kayaknya aku mah nggak bakat jualan ya, ditiratnya mahal-mahal katanya. Ya, apalagi sekarang yang Mbak Retno ya, daya beli masyarakat menurun, kata siapa? Itu mah alasan. Banyak orang kaya baru di masa resesi ini. Ya, biasanya di sini nih yang ibu besar-besarnya sekarang ada 39 orang dikurangi 1 dengan saya, kemudian bilang bahwa 3 rasa teh mahal. Saya yakin konsep Anda nggak bakalan bagus. Saya yakin reseller Anda juga keluhannya sama. Karena apa? Leadernya saja auranya nular sama reseller Anda. Jadi hati-hati loh. Itu yang dinamakan dengan self-talk. Berbicara pada diri sendiri. Sorry, lampunya jatuh. Berdiriin aja langsung. Nah, ya. Jadi kalau misalnya Anda sendiri diam-diam dia nggak perlu bilang sih sama reseller Anda, dalam hatinya gini, ini kayaknya bakalan susah dijualan murah. Ini mahal murah itu ya, bukunya aja sampai jutaan. Hari ini saya lihat juga ada yang diskon aja masih jutaan. Terus kemudian diam-diam dalam hati ngerasa pasti susah jualannya. Pasti kalau begitu reseller Anda pasti banyak yang ngeluh susah jualan. Kenapa? Karena diam-diam self-talk Anda mengatakan bahwa susah jualan. Ya. Beda loh teman-teman. Dengan leader yang antusias setiap hari. Ya. Teh, ini tuh jualannya mal. Cari target market yang tepat. Katanya gitu ya. Wah, pokoknya semangat banget. Beda loh auranya. Ada yang, teh ini tuh jualannya mahal. Iya sih, jualan kita emang mahal. Tapi ya carilah target marketnya yang tepat. Nih ya, dilulus itu ngajarinnya. Karena diam-diam dia sendiri juga tidak yakin dengan itu. Ya, makanya ketika kita bilang bahwa saya pengen mendidik reseller yang keren, saya pengen reseller saya jago jualan, saya pengen reseller saya produktif dari rumah, Anda sendirilah yang harus membuktikan itu. Ya, contoh teman-teman, saya
bisnisnya di bidang jasa penulisan. Tahun 2007. Sebelum saya melakukan rekrutmen untuk orang nulis kepada saya buktikan dulu bahwa nulis itu bisa dilakukan di rumah. Nulis itu saya bisa berkarya tanpa batas, dan dengan menulis itu menjadi fondasi keuangan pertama saya, apa yang paling utama. 3 tahun saya membuktikan itu. Tahun 2010 baru saya bikin namanya Ibu-Ibu Doyan Nulis. Ibu-Ibu Doyan Nulis itu adalah saya ingin mencetak ibu-ibu lain yang dia produktif nulis. Dari nulis dia menghasilkan karya dan menghasilkan uang. Siapa role modelnya? Saya jadikan diri saya sendiri. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Ya. Jangan sampai menjadi leader kayak begini. Orang bilang nih, seorang mentor bilang, mau omsetnya naik, rekrut reseller sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian kita yang baru join ke Tira, jadi EPC, langsung kita rekrut sebanyak-banyaknya reseller. Ya. Udah resellernya masuk, kemudian kita bingung cara mendidiknya. Ada yang kayak gitu? Udah rekrut resellernya banyak, langsung liar. Aduh, ajarin naon ieu teh nya. Ya, udah gitu yang terjadi resellernya mati suri semua. Udah mati suri, disalahin sama kita. Iya teh, dah reseller saya mah mati suri, bedegong, disuruh belajar juga nggak mau, disuruh ini juga nggak mau, silent di dalam grup. Disalahin lagi resellernya. Padahal kata resellernya, atuh dah kumaha dah, meni tidak menginspirasi itu ya leadernya teh. Dan leadernya juga banyak banget alasan, maaf ya hari ini nggak bisa ngajar, saya tuh lagi banyak cucian. Maaf ya hari ini saya nggak bisa ngajar, ini anak saya ngajak jalan-jalan mulu. Itu leadernya banyak banget alasannya. Bagaimana tuh teman-teman pengen bahwa teman-teman resellernya itu kemudian berprestasi? Ya harus Anda sendiri dong yang menunjukkan kepada mereka. Saya teh sekarang banyak cucian, tapi ada cucian masak lah. Baik saya delegasikan sama tetangga saya yang lagi nggak punya kerjaan. Saya mah tetap stay tune di sini strong ngajarin kalian. Atuh resellernya resepnya nggak ada jeda yang namanya diajarin. Itu yang saya lakukan teman-teman. Selama masa pandemi ini, selama masa resesi ini, saya bisa merekrut 6.300 pasukan reseller. Dan saya tidak ada yang namanya itu bikin alasan pada diri saya sendiri, saya teh sibuk nggak bisa ngebina, nggak ada. Saya setiap dini hari datang ke dalam grup dan saya ngasih voice, ya, halo assalamualaikum, udah tahajud, udah baca Quran, sok ayeuna belajar, langsung saya pakai voice, sok apa yang saya katakan dalam voice itu, langsunglah rame. Jadi teh gini ya, oh ya siap teh, siap action gini. Jadi nggak ada tuh saya bilang, maaf ya teman-teman, saya berhenti dulu nge-zoom ya, gitu ya. Ini saya tehnya lagi sakit perut. Padahal lagi malas gitu. Dan nggak tahu mau ngomong apa misalnya. Saya paksa diri saya untuk konsisten. Ya itulah leader, harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kalau ngomongin tentang malas mah, adalah kata saya teh gini, aduh, saya bilang aja lah sama Mbak Retno, saya teh akhirnya teh rada tunduh ini teh, ya bilang aja ke Mbak Retno, saya teh lagi sakit kepala, saya nggak bisa nge-zoom, dan buat apa tuh, manfaat apa tuh saya ngajarin tim resellernya Mbak Retno, bisa kan kayak begitu? Karena orang apa? Kita punya banyak excuse untuk tidak melakukan sesuatu yang baik. Tapi teman-teman lihat, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, selalu punya alasan yang kuat. Nonton di bioskop, bukan buruk sih, tapi selalu punya waktu. Kenapa? Refreshing. Tapi kalau baca buku, ngantuk, ya udah nggak mau dipaksain. Ya, minum kopi, nggak ngaruh. Ya udah tuh di ininya pakai korek api, atau nyeri teteh. Ya. Jadi leader itu nggak mudah teman-teman. Yang paling tidak mudah adalah mengelola diri sendiri. Apalagi kalau sudah ketemu sama jaringan yang misalnya nyakitin kita gitu. Saya teh menilai gimana jadi leader ya, masa dia gitu ya, jaringan saya ke saya tidak hormat, katanya gitu. Merasa terkoyak-koyak dirinya sebagai seorang leader. Pokoknya kita jadi leader itu bukan persoalan yang mudah. Maka tidak semua orang kemudian sanggup menjadi seorang leader.
Ketika Anda sekarang sudah ada di posisi sebagai seorang leader, maka belajarlah menjadi leader terbaik, menjadi ibu bagi anak-anak Anda. Anak-anak yang tidak Anda lahirkan dari rahim Anda, tetapi anak-anak yang dipersatukan dalam bisnis Anda. Seperti halnya seorang ibu. Ketika kita tahu anak kita agak lambat dalam mencerna atau mencerna pelajaran, kita cari tahu, dileskan, ya. Kemudian kita kasih buku yang lain, kita kasih buku penunjang, kita tambah gizinya, kita tambah vitaminnya. Ibu, ya Anda juga menjadi seorang leader harus seperti itu. Sehingga akhirnya Anda bisa mengantarkan anak-anak Anda yang bukan lahir dari rahim Anda menjadi orang-orang yang sukses. Dan itu dimulai dari diri Anda sendiri. Buatlah Anda menjadi leader yang prestatif, sehingga akhirnya akan mudah bagi orang lain, bagi jaringan Anda untuk mengikuti Anda. Karena Anda adalah ibunya, Anda adalah role model buat mereka. Role model seperti apa sih yang sebenarnya harus saya turunkan kepada jaringan saya? 1, konsisten. Jangan banyak alasan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, Anda nyuruh reseller Anda untuk posting setiap hari, tapi dia lihat Anda sendiri juga jarang posting di sosmed. Kira-kira dia mau ngikutin Anda nggak? Enggak lah. Anda nyuruh jaringan Anda, ayo dong ikut training biar pintar. Kemudian ayo dong. Akhirnya mereka ikut training karena Anda aja. Tapi di grup training, leadernya silent. Andanya silent, bilangnya Anda juga nggak sempat lihat training itu. Kira-kira jaringan Anda mau belajar sungguh-sungguh nggak? Enggak. Lawang leader saya juga ikut training silent kok di grupnya. Hey, dulu sebentar ya Nyoyo ya. Ya. Kemudian Anda nyuruh seluruh jaringan Anda untuk baca buku. Tapi kemudian Teh Retno, hari buku yang kemarin teh yang beli dari Teh Indari, Teh Retno udah baca. Saya mah belum sempat, cina kata Teh Retno. Ya, tapi Teh Retno teh kukuwe baca bukunya Teh Indari. Ya, awas kalau nggak baca ya, nanti resumekan ya. Begitu jaringannya nanya, Mbak Retno juga ternyata belum sempat baca buku. Kira-kira jaringannya sebel nggak? Sebel banget. Maka itulah yang harus ditularkan. Yang pertama adalah konsisten. Ya, apa yang Anda ajarkan kepada mereka sudah Anda lakukan. Kemudian apalagi yang harus diajarkan kepada jaringan Anda? Jangan kasih angin surga, teman-teman. Tapi Anda harus latih mereka untuk berproses dengan tepat. Jadi kalau Anda misalnya bilang seperti ini, hey, ikut jaringan Tira itu, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kamu bisa melunasin hutang kamu bisa beli produk baru, beli rumah baru, kamu bisa, itu ada. Tapi Anda tidak mengajarkan bagaimana dia menambah ilmu, bagaimana dia otak belajarnya harus kuat. Karena sebenarnya yang memudahkan langkah dia untuk bisa dapat lunasin hutang, untuk kemudian punya rumah baru, itu karena ilmunya juga dia nambah. Nggak ada orang yang kemudian dia dapat sesuatu yang besar, tapi ilmunya masih segitu-gitu aja. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen lebih penghasilannya, pengen lebih pencapaiannya, maka tambah ilmunya, itu kuncinya. Yang nggak suka baca, jadi suka baca. Yang nggak punya waktu untuk biasanya ikut training online seperti ini, harus punya waktu. Ya. Jadi, ajarkan prosesnya yang tepat. Bukan Anda kasih angin surganya. Ya, sampai sini paham? Dan silakan langsung bertanya. Sudah 19 menit saya ngacapruk. Aduh, naon etatnya ngacapruk ya. Silakan bisa bertanya. Kita akan semakin kaya kalau teman-teman sudah mulai bertanya. Karena saya yakin persoalan tentang reseller itu banyak banget. Mari kita selesaikan dan kita dapatkan solusinya dengan Zoom hari ini. Silakan sambil bertanya ya. Nah, silakan. Kalau leader-leader yang keren itu ada yang mau bertanya, rebutan, saya dulu. Ini ada yang mau bertanya, pura-pura nulis, takut ditunjuk. Ya, oke. Ayo leader-leader, silakan yang mau nanya. Ini ada Mbak Nuryani Teh. Mbak Nur, silakan. Mbak Nur, mau langsung atau ada dua langsung aja. Mbak Nuryani, mangga. Berkacamata putih ya. Silakan Mbak.
kasih Teh Indari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini berkaitan dengan tim reseller ya. Saya ini lebih ke teknis ya, pembinaan ke reseller. Sekarang sudah mencoba untuk memisahkan, memilah gitu kan ya. Mana sih sebenarnya reseller yang benar-benar ingin dia itu belajar untuk benar-benar proses dengan kita gitu kan ya. Karena memang kalau secara saya amati, kalau misalnya di satu grup itu, satu grup reseller itu saya kasih misalnya pembinaan secara keseluruhan, tapi tidak terlihat gitu kan ya. Jadi yang terlihatnya itu hanya ya itu aja gitu ya, sehingga saya mencoba untuk memisahkan gitu kan ya. Nah gini, apakah perlu nggak sih sebetulnya sebuah wadah di mana satu wadah itu seluruh reseller yang aktif dan tidak aktif itu ada di sana, atau misalnya kita pilih aja yang aktif-aktif, yang tidak aktif dan yang tidak aktif gitu. Gimana? Kalau menurut saya tergantung manajemen waktu. Karena mengurus 2 grup beda dengan mengurus 1 grup. Ya, mengurus 3 grup beda dengan mengurus 2 grup. Saya sendiri juga punya 1 grup itu adalah yang aktif ada di sana, yang tidak aktif ada di sana, yaitu pasukan yang 6.300 itu yang saya rekrut, itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang mati suri juga mungkin ya, kemudian ada juga yang memang dia sangat prestatif gitu ya. Kenapa saya satukan? Supaya saya manajemen waktunya nggak aut-autan, karena saya nggak harus hadir di grup ini dengan metode yang berbeda-beda. Tetapi pola yang saya lakukan di dalam satu grup itu yang saya buat secara kreatif. Misalnya kalau di Telegram itu ada statistik keaktifan grup, keaktifan anggota. Jadi biasanya saya secara berkala akan lihat siapa 5 yang paling aktif di dalam grup, saya kasih reward tertentu. Jadi reward itu tidak melulu bentuknya untuk mereka yang closingan terus loh, tapi mereka yang aktif di dalam grup itu juga saya kasih penghargaan ya. Kemudian bahkan misalnya 40 atau 35 sampai 40 yang teraktif di nomor 35 sampai 40 itu juga saya kasih hadiah. Jadi reward itu tidak selalu diberikan kepada orang yang prestatif. Bahkan untuk membangkitkan orang yang kemudian tidak prestatif menjadi prestatif, itu juga bisa kita kasih reward. Contoh, orang yang paling mati suri ya, tiba-tiba dikasih pulsa. Kira-kira greget nggak dia? Greget lah ya. Jadi jangan sampai kita ini konsentrasinya hanya kepada mereka yang memang gerak gitu. Karena ada orang yang mungkin dia tidak gerak karena merasa, aduh saya emang nggak dapat perhatian nih dari Mbak Nuriani misalnya kayak gitu. Ya, karena kita kan tidak bisa memperhatikan semua orang. Ya, karena kita melakukan training itu dalam satu grup. Makanya saya selalu melakukan sesuatu yang berbeda-beda di dalam grup. Sehingga akhirnya grup itu tidak stagnan dan grup itu selalu hidup. Karena pasti si Teteh nih bikin sesuatu yang baru. Contoh nih ya teman-teman ya, ini yang lucu nih. Saya tuh ya kalau misalnya lagi ribut nih, lagi rame ngobrol, udah malam, harusnya mereka tuh udah tidur, karena saya sendiri juga selalu bilang bahwa grup ini tidak boleh sampai malam banget gitu. Saya tuh langsung datang, terus saya udahlah pada tidur gitu, pada ketawa semua, langsung oke deh Teh melipir. Saya bikin foto-foto yang konyol-konyol, kadang lagi manyun, kadang lagi bobo, kadang lagi apa, yang baru datang saya ucapkan pakai foto yang lucu-lucu gitu, yang bukan foto cantik-cantik, foto yang konyol-konyol teman-teman ya. Akhirnya yang baru datang Teh, oh ini Teh Indari Tehnya gitu. Jadi kita tuh harus membuat grup itu hidup dengan beragam cara dan masukkan sense of humor di sana. Jadi leader itu jangan terlalu serius ya. Jadi kita kasih perhatian bukan sama orang yang closing terus, kasih perhatian sama orang yang gak closing. Coba deh, pasti semangatnya bakalan naik. Yang gak closing jangan dimarahin mulu, barangkali daya tangkapnya juga belum nyampe gitu. Tiba-tiba ya Mbak Nuriani bilang kayak gini, ih saya tuh jadi pengen ngasih hadiah ya, saya mau ngasih hadiah sama yang paling lama di grup ini tapi paling gak closing. Tiba-tiba Mbak Nuriani ngasih buku gitu sama dia. Mbak, itu langsung semangatnya menggebu-gebu itu. Dia pasti merasa dihargai, pasti dia merasa diakui. Karena biasanya kalau nggak closing, yang muncul adalah jaringan kita minder. Siapa yang kemudian bisa membangkitkan semangat mereka? Ya ibunya, leader. Dan kita mah
selalu bisa menerima kan anak kita kurangnya apa dan lebihnya apa, betul nggak? Nah, itulah kita sebagai seorang leader. Sehingga akhirnya prestasi mereka seragam, rata. Yang dia nggak pernah closing tetap semangat untuk kemudian bisa closing. Yang closing terus semangat untuk menaikkan closingannya. Ya, jadi saya tidak rekomen kalau misalnya grup itu dipisah-pisah. Yang nggak prestatif, jadi akhirnya dia masuk ke dalam golongan IQ rendah, cina katanya gitu ya. Saya mah ada masuknya juga golongan dalam IQ rendah yang nggak pernah closing, sedih lah dia ya. Sedangkan temannya ada yang masuk ke dalam grup yang closing terus dan prestatif. Aduh sedih sih Ganete ya, gimana sih kalau kita jadi ibu yang mengkotak-kotakan anak kita? Saya tidak rekomen seperti itu ya. Teh, kalau resellernya udah paham, udah lama juga, rajin postingannya tapi nggak closing, gimana teh, apa yang harus dilakukan? Nah, ini menarik sekali teman-teman. Sama di pasukan saya, ada yang kemudian saya targetkan 10 juta, dia bisa 20 juta, ada yang 16 juta, tapi ada juga yang udah dari awal Mei dibentuk, kemudian udah 5 bulan nggak closing. Kalau kita menjadi dia, pasti sedih. Dia juga sebenarnya pengen berpenghasilan ikut sama kita. Kita suka gini, udah perasaan udah dikasih training ini itu, kenapa tuh yang nggak closing? Ya, akhirnya kemudian saya bikin Zoom loh. Zoom-nya itu adalah Zoom untuk yang nggak pernah closing. Yang hadir yang nggak pernah closing, teman-teman. Hadir, semangat, karena dia adalah salah satu yang nggak pernah closing. Oke, duduk paling depan. Lalu saya ajarkan. Gak closing itu salah satunya adalah bisa jadi Anda lupa sama ilmu langitnya. Karena di pasukan saya banyak yang low, jadi mereka itu kalau masuk ke jaringan reseller saya pasti kan berharap punya penghasilan. Maka kemudian dia lupa dengan yang namanya marketing langit. Salah satunya adalah sedekah. Karena merasa dia tidak punya uang, saya nggak bisa bersedekah. Ya, lalu saya ajarkan bagaimana kalau kita dalam kondisi yang mepet uangnya, bahkan minus, tapi tetap sedekah. Saya ajarkan bahwa tidak cukup hanya ilmu bumi. Kalian ngomongin follow up udah diajarin, ngomongin posting di Facebook udah diajarin, naikin ad rank di Facebook sudah diajarin. Tapi kenapa nggak closing juga? Bisa jadi ada yang lupa. Salah satunya adalah marketing langit. Karena kalian pusing, kalian hanya sibuk dengan urusan perut sendiri, kalian lupa ada orang lain yang lebih memerlukan itu. Saya ajarkan bersedekah ala orang yang tidak punya duit. Ya. Besoknya teman-teman, Masya Allah. Ya. Langsung dipraktekkan nih sama mereka yang nggak pernah closing. Besoknya ada yang laporan. Masya Allah, saya closing teh hari ini. Syukur banget. Kamu sedekah apa sayang? Saya sedekah 2 air mineral teh sama pengamen. 2 air mineral artinya dia hanya mengeluarkan sedekah 1.000. Iya teh, ternyata mungkin kemarin saya lupa sama marketing langit. Selalu fokus bahwa saya ini orang susah nggak bisa sedekah. Nah jadi teman-teman, kalau ngomongin tentang tidak closing, itu banyak sekali komponennya. Ya, banyak sekali. Mungkin dia belajar tapi tidak konsisten. Mungkin dia belajar ilmu bumi tapi tidak belajar ilmu langit. Mungkin dia belajar tapi diam-diam self-talk-nya negatif. Ya, ingat self-talk juga sangat penting. Jadi kita harus tahu, ini yang mana nih yang bikin dia tidak closing. Ya. Oke. Assalamualaikum. Udah ya, yang itu ya jawabannya untuk Mbak Indah. Kemudian ada Mbak Rina. Waalaikumsalam. Mau nanya gimana cara mancing reseller yang diem-diem aja. Padahal sudah saya japri, tapi chatnya saya malah nggak pernah dibalas, cuma di-read aja. Dia tuh tetap stay juga di grup, padahal hampir tiap hari saya perhatikan. Tapi emaknya nggak dianggap-anggap. Ya, baperin tuh. Cin, aku kan bukan koran ya. Kok cuma diri doang sih? Ya, jangan serius amat jadi leader, langsung tersinggung buat diri doang. Padahal dia itu mau ngebales Anda juga mungkin malu, udah kelamaan gak aktif. Oke. Atau di ini lagi, Jin, bener nih gue dianggap koran nih, gak dibalas-balas, teganya, gitu kan. Langsung deh dia ketawa. Wih, maaf ya mak,
Setelah kita tahu alasannya, kita buat solusinya. Ternyata saya tuh ya teh, katanya gitu ya, atau Mbak Rani Zahra, saya tuh nggak bisa aktif di dalam grup karena saya itu manajemen waktunya alut-alutan. Hayu aku belajar sama saya, masalah saya nggak di-read kayak begitu, aku kan tersinggung nih, gitu kan. Bahasanya itu harus dengan humor, jangan sok ya, kalau nggak di-read lagi ya, kalau cuma di-read doang, gua keluarin dari grup. Galak amat sih. Pakai bahasa-bahasa yang menyentuh. Gimana sih mama? Kalau kita lagi marahan sama anak, aku nak, ibu teh salah apa? Mending marah wae ih ka mamah teh. Itu mamah teh cerewet bisa. Atuh dah kumaha atunya lahir lagi cerewet. Gimana sih kita sama anak? Ya. Oke, tapi juga kita harus punya limit ya untuk mereka yang dia cuma ngerit doang dan tetap stay di grup. Jadi saya misalnya bikin program nih untuk yang sudah 3 bulan nggak closing, kemudian juga cuma ngerit doang di grup ini, saya mau kasih challenge namanya welcome home, gitu kan. Mungkin saja dia tidak merasa bahwa grup itu adalah rumahnya, maka saya akan bikin challenge welcome home. Yang sudah lama nggak closing, bulan ini closing akan saya kasih hadiah. Atau malah kita maaf ya teman-teman yang udah 3 bulan nggak closing, tapi saya harus live-kan dari grup. Berani nggak kayak gitu? Harus berani. Kalau memang benar-benar kita sudah melakukan banyak hal tapi dia ternyata juga nggak hidup-hidup. Ngapain atuh kalau nggak hidup-hidup udah jadi bau bangkai ya grupnya? Kan nggak hidup. Ya. Oke, teteh saya tuh kadang kaku Gusti. Nah eta nu kaku teh jadi geleuheun gitunya jaringan teh. Naon atuh meni serius-serius teh atuh da lain presiden cenah. Ya. Nah, eta meni serius-serius teh atunya cenah. Enggak di-read doang ge meni langsung di blok.